Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa'a min khalqihi bi fadlihi wa karamihi wa khadala man syaa'a min khalqihi bi syami'atihi wa 'adlihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi 'adadi man shalla alaihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kepada anak-anakku semua dan para jamaah rahimakumullah, mari di kesempatan yang indah ini kita bersyukur kepada Allah. Kemudian kita tingkatkan iman dan takwa kita. Kemudian kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tema kultum kali ini kita akan ambil tema 6 sifat yang dibenci oleh Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Anak-anakku semua dan para jamaah yang dirahmati oleh Allah, di akhirat kelak seseorang akan dihisab dan dimintai semua pertanggungjawaban di sisi Allah. Apa yang dihisab yaitu pendengaran, penglihatan, dihisab juga hatinya, perbuatannya, dan semua yang dilakukan anggota badannya, semuanya dihisab. Tidak ada yang terlewatkan sama sekali. Subhanallah. Semoga kita semua besok diberikan selamat oleh Allah di yaumil hisab. Amin. Di hari pengadilannya Allah. Masya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Maka anak-anakku semua, di sini di dalam apa saja yang dihisab itu seamber-amber atau sebanyak-banyaknya. Yai di dalam kultum kali ini Yai membatasi, Yai tidak akan bahas semuanya dikarenakan waktu. Jadi Yai akan bahas 6 sifat yang dibenci oleh Allah. Semoga dengan 6 sifat yang dibenci oleh Allah ini kita ketahui kita tidak akan melakukannya. Kalau kita tidak melakukannya, insya Allah 6 sifat ini bisa tidak dilakukan, dan insya Allah semoga diselamatkan oleh Allah di pengadilannya Allah. Amin. Dari Ibnu Hibban meriwayatkan dalam hadis sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, baginda Rasul bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yubghidu kulla ja'duriyyin jawadin sahabi bil aswaqi jifatin bil laili himarin bin naharin alimin bi amri dunya jahil bi amri akhirah. Di dalam hadis baginda Rasul menjelaskan kepada kita semua bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membenci 6 sifat. Apabila 6 sifat ini ada di manusia, maka dibenci oleh Allah. Jangan sampai. Yang pertama, sifat yang pertama adalah ja'duriyin. Ja'duriyin yaitu orang yang takabur atau sombong. Orang yang takabur dan sombong. Dan sombong itu ada 2 macam. Yang pertama, sombong yang pertama adalah menolak kebenaran yang disampaikan oleh orang lain, padahal ia tahu bahwasanya hal itu benar. Dikarenakan penyampai kebenaran lebih muda usianya dari dia mungkin, lebih miskin hartanya dari dia mungkin, lebih rendah statusnya dari dia mungkin, atau karena hal-hal lain. Dalam contoh seperti Fir'aun. Fir'aun tidaklah binasa kecuali karena sifat takaburnya, sifat sombongnya. Fir'aun telah melihat sekian banyak mukjizat Nabi Musa alaihi salam, namun ia tetap tidak beriman kepada Allah. Kemudian dikarenakan sombongnya, Haman, perdana menteri Fir'aun, ketika itu berkata kepada Fir'aun, jika engkau beriman kepada Musa maka engkau akan kembali menjadi hamba yang menyembah, padahal selama ini engkau sudah menjadi Tuhan yang disembah. Haman juga sombong.
Fir'aun juga sombong dan mereka dihancurkan oleh Allah. Subhanallah. Maka kesombongan itu akan dihancurkan oleh Allah. Anak-anakku semua, maka jangan sekali-kali kita sombong. Amin, insya Allah. Dan contoh-contoh yang sudah diberikan oleh Allah banyak sekali, seperti Abu Lahab, seperti Abu Jahal, dan lain-lain. Kemudian jenis takabur yang kedua adalah merendahkan orang lain. Seseorang yang memiliki sifat takabur jenis kedua ini dalam hatinya, ia akan menganggap dirinya memiliki keistimewaan. Dia menganggap dirinya istimewa melebihi orang lain. Dan ini adalah sombong. Kayaknya saya ini lebih bagus dari orang lain, ini sombong. Yang benar adalah tawadhu. Saya ini lebih rendah dari orang lain, ini tawadhu. Kemudian sifat yang dibenci oleh Allah, yang pertama takabur, yang kedua adalah jawadin, yaitu seseorang yang rakus dan gandrung untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dengan niat yang tidak benar dan didorong oleh kecintaannya yang sangat besar terhadap harta. Ia tidak peduli dari mana harta itu didapatkan, apakah dari sumber yang halal atau dari sumber yang haram. Dengan itu ia bertujuan untuk memenuhi keinginan hawa nafsunya, membanggakan dirinya di hadapan hamba-hamba yang lain, yaitu suka merendahkan orang lain. Kemudian anak-anakku semua, sifat yang nomor berapa? 3. Sifat yang nomor 3 yang dibenci oleh Allah adalah sakhabin bil aswaq. Sakhabin bil aswaq, orang yang karena kerakusan dan kegandrungannya pada harta, ia memperbanyak omongan dengan tujuan supaya bisa mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Ia tidak peduli apakah omongannya itu halal atau haram. Subhanallah. Na'udzubillahi min dzalik. Yang sifat yang dibenci oleh Allah yang nomor berapa? Nomor 4. Himarim bin nahar, menjadi keledai di siang hari, yakni yang ia pikirkan hanya bagaimana bisa memakan berbagai menu makanan yang banyak, menikmati berbagai kemewahan hidup. Dengan sebab itu ia lalai melakukan hal-hal yang Allah wajibkan kepadanya. Jadi menjadi keledai di siang hari. Kalau malam tidur bangkong, kayak apa? Tidur bangkong biasanya kalau malam ini apa ya? Ya situlah. Kemudian yang nomor 5, sifat yang dibenci oleh Allah adalah alimin bi amrin dunya, jahilin bi amril akhirah. Alim bi amrid dunya, jahil bi amril akhirah, yaitu mengetahui perkara dunia, pinter tentang ilmu dunia, namun bodoh tentang ilmu akhirat. Yakni mengetahui bagaimana cara mencari dan mengumpulkan harta, ini pinter, tapi akan tetapi tidak memiliki pengetahuan mengenai ilmu-ilmu agama. Padahal ilmu agama adalah yang untuk kehidupan yang kekal abadi di akhirat, itu pakai ilmu agama, nggak bisa pakai untuk ilmu dunia. Yang ilmu dunia ini sekilas ilmu yang dipakai untuk mampir ngombe, yang berteduh di pohon di tepi jalan saja. Kemudian sifat yang dibenci oleh Allah yang nomor berapa? Nomor 6, yaitu thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, dan itu didahului dengan ilmu din darurijin, yaitu dia tidak mau mencari ilmu agama. Jadi dia hanya mementingkan mencari ilmu dunia. Yang dicari ilmu dunia, ilmu akhirat nggak mau. Itu sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Jadi yang fardu
Yang wajib adalah ilmu agama, bukan ilmu dunia. Kalau ilmu dunia mubah, orang tahu boleh, nggak tahu nggak apa-apa. Tapi kalau ilmu agama fardhatun. Hadis baginda Rasul. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Fardu wajib mempelajari ilmu agama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Di akhir kultum kali ini kita mengutip nasihat daripada menantunya baginda Rasul, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, yang mengingatkan kepada kita semua bahwasanya kehidupan dunia adalah waktu untuk beramal. Kita hidup di dunia ini adalah untuk beramal, bukan untuk berleha-leha. Dan semua yang kita lakukan di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Di dalam yang disampaikan Sayyidina Ali adalah irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhirah muqbilatan wa likulli wahidatin minhuma banuna fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya fa innal yawma 'amal wa la hisaba wa ghadan hisabun wa la 'amalun. Maknanya yang dimaksud Sayyidina Ali adalah dunia berjalan membelakangi kita, sedangkan akhirat berjalan menghampiri kita. Masing-masing dari dunia dan akhirat memiliki anak-anaknya. Dunia miliki anak, akhirat miliki anak. Loh, kok bisa akhirat miliki anak? Maka jadilah bagian dari anak-anak akhirat, kata Sayyidina Ali. Senantiasa yang dimaksud anak-anak akhirat adalah senantiasa mementingkan kehidupan akhirat. Sedangkan kalau anak-anak dunia senantiasa mementingkan kehidupan dunia. Jangan sekali-kali menjadi anak-anak dunia, kata Sayyidina Ali. Tapi jadilah anak-anak akhirat yang senantiasa mementingkan kehidupan akhirat. Dan janganlah menjadi bagian dari anak-anak dunia. Karena bahaya itu selalu mementingkan kehidupan dunia yang fana, yang sementara ini. Na'udzubillah. Karena hari ini kehidupan dunia adalah waktunya beramal untuk akhirat, dan semua akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Sedangkan besok di akhirat adalah waktunya mempertanggungjawabkan segala amal yang sudah dilakukan pada waktu di dunia. Di akhirat itu bukan waktunya beramal, tapi waktunya beramal, waktunya menanam di dunia. Waktunya di akhirat memetik. Maka di akhirat nggak ada waktu menanam. Yang menanam itu adalah di dunia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Anak-anakku semua dan para jamaah, cukup sekian di kultum kali ini. Barangkali Yai banyak salah, Yai mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas shiratal mustaqim wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.